Hai semua, yuk ikut kami untuk melihat spot-spot jaringan di SMK Silber. Nah, ini Silbermart. Di sini menggunakan akses point dengan kecepatan jaringan up to 50 Mbps dengan penggunaan sekitar 10-20 user yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di sekitar minimarket. Kalau ini kantor. Akses point di sini dimanajemen oleh Mikrotik dengan kecepatan up to 50 Mbps yang digunakan oleh guru ataupun murid dalam pembuatan dokumen ataupun hal-hal lainnya di sekitar kantor. Sekarang kita berada di gedung A. Untuk lantai satunya memiliki akses point dengan kecepatan jaringan up to 50 Mbps yang mengcover daerah kelas 10 TKJ 4 dan sekitarnya. Untuk lantai 2-nya memiliki akses point dan kecepatan yang sama, yaitu up to 50 Mbps dengan pengguna sekitar 30-40 user untuk kegiatan belajar mengajar di kelas 10 DKV 1 dan 2. Selanjutnya lab design yang memiliki akses point dengan kecepatan up to 100 Mbps yang mencakup area lab design, studio foto, dan lab nirmala dengan pengguna 20-30 user yang digunakan untuk belajar dan membuat desain-desain digital. Lanjut ke gedung B. Di lantai satunya memiliki akses point yang mencakup keempat kelas dengan kecepatan up to 50 Mbps yang memiliki 80-90 user. Untuk lantai 2-nya memiliki akses point dengan kecepatan 50 Mbps dan penggunaan 30-40 user. Di gedung C lantai 1 memiliki akses point dengan kecepatan 50 Mbps dengan area yang mencakup 2 kelas. Di gedung C lantai 2 memiliki akses point dengan kecepatan up to 50 Mbps dengan pengguna sekitar 40-50 user yang digunakan oleh para murid dan guru di sekitar area. Di gedung C lantai 3 juga memiliki akses point dengan kecepatan up to 50 Mbps dengan pengguna sekitar 40-50 user. Dan selanjutnya adalah gedung D lantai 2, memiliki akses point dengan kecepatan up to 50 Mbps dengan penggunaan sekitar 40-50 user yang digunakan oleh para murid dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya lab jaringan yang memiliki akses internet dari akses point yang tersalurkan ke server dengan kecepatan up to 100 Mbps. Jaringan di sini dimanajemen oleh sebuah mikrotik dan menjangkau lab jaringan dan sekitarnya. Internet di sini disalurkan dengan kabelan ke setiap PC di lab untuk digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, ujian praktek keahlian, dan sebagai tempat ujian TKA. Setelah kita semua menelusuri semua tempat tadi, ada satu tempat nih yang belum memiliki akses internet tetapi menjadi titik atau pusat perkumpulan bagi guru-guru dan acara-acara tertentu, yaitu RPS. Nah, di RPS ini kita menjadi tempat perkumpulan-perkumpulan yang dimana jika tidak memiliki akses internet itu akan merugikan bagi acara-acara tertentu. Maka dari itu, yuk ikutin keseruan kami untuk membangun sebuah jaringan. Di RPS ini atau ruang perkumpulan siswa adalah tempat di mana dilaksanakannya beberapa acara-acara yang terkadang menampung kurang lebih 30 orang. Nah, sebelumnya RPS ini telah diinstalasikan sebuah jalur kabelan menuju ruangan sebelahnya, yaitu lab jaringan yang telah memiliki akses internet. Untuk membuat jaringan tersebut, di sini kita akan menggunakan akses point merek TP-Link dengan tipe AC1200. Dan untuk menghubungkan ke jaringan, di sini kita akan menggunakan kabelan yang langsung tersambung ke lab jaringan yang berada di sebelah yang telah diinstalasi sebelumnya. Nah, pertama-tama di sini kita akan menghidupkan terlebih dahulu akses point-nya dengan menghubungkannya ke listrik dengan menggunakan kabel adapternya. Setelah akses point-nya hidup, kita akan melakukan reset terlebih dahulu dengan menekan tombol reset yang berada di belakang akses point-nya. Selanjutnya, colokkan kabelan dari akses point ke laptop untuk mengkonfigurasinya. Baiklah teman-teman, setelah kita menghubungkan akses point ke PC dan menggunakan kabelan tadi, di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Dan hal pertama setelah kita menghubungkan dengan menggunakan kabelan, kita akan cek IP terlebih dahulu agar kita bisa mengaksesnya di Chrome. Di sini kita buka CMD lalu kita jalankan command ipconfig melihat IP address IP address-nya.
Di sini kita mendapatkan default gateway dengan 192.168.0.1. Kemudian ketika kita akses di Chrome, berikut tampilannya. Dan di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Di sini pertama kita akan membuat password baru untuk login kembali ketika kita ingin konfigurasi lagi access point-nya. Di sini kita akan buat Oke, setelah kita buat password, kita akan mengatur waktunya. Dan di sini kita akan sesuaikan dengan daerah kita. Kita next. Kemudian di sini kita skip dulu. Lalu kita di sini kita bisa mengubah SSID-nya dan kita bisa buat password untuk jaringan yang kita buat nantinya agar kita bisa menghubungkan perangkat atau yang lainnya. Sini kita akan buat terlebih dahulu SSID-nya. Sekas pas kita ubah. Oke. Setelah kita membuat SSID dan passwordnya, kita next lagi. Kemudian di sini kita next lagi. Dan kita tinggal tunggu sejenak. Baiklah teman-teman, di sini kita telah selesai mengkonfigurasi access point-nya. Di sini kita mendapatkan bahwa access point-nya belum mendapatkan internet koneksi. Jadi di sini kita akan mencabut terlebih dahulu kabel yang tersambung dari access point ke laptop yang kita gunakan ini. Lalu kita sambungkan access point-nya dengan menggunakan LAN yang terhubung ke leg jaringan yang di sebelah tadi. Lalu kita hubungkan secara wireless. Baiklah, di sini kita akan cabut terlebih dahulu kabelan yang tersambung dari access point ke laptop yang kita gunakan. Kemudian kita akan colokkan kabelan yang terhubung ke lab jaringan yang di sebelah yang kita gunakan tadi. Dan kita akan coloknya di port 1 agar jaringannya terhubung. Dan setelah kita sambungkan kabelan dan yang sebelah, kita hubungkan terminal. Nah, berikut di sini telah terlihat bahwa jaringan yang kita buat tadi sudah muncul. Dan sekarang kita tinggal hubungkan saja. Terus kita masukkan passwordnya tadi. Dan di sini kita telah terhubung ke jaringan kita buat tadi. Kemudian untuk tesnya kita di sini kita coba cek IP terlebih dahulu. IP. Oke, di sini kita mendapatkan IP 192.168.0.100 dan kita coba ping Google apakah berhasil kita mendapatkan jaringan. Dan di sini kita telah berhasil juga ping Google dan kita coba ke Chrome lalu kita tes kecepatan bandwidth dari jaringan kita buat tadi dengan ungkat di tes. Setelah kita coba tes kecepatan bandwidth-nya, kita mendapatkan kecepatan unduh dengan kecepatan 57,93 bps dan
kecepatan upload sebesar 62,0,6 Mbps. Demikianlah perjalanan kita dalam membuat sebuah jaringan guna untuk meningkatkan kinerja jaringan RPS multimedia, ruang tempat pertemuan dengan menggunakan kabelan dan juga wireless. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.